Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Miss Dia. Hari ini kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Nah, apakah kalian pernah mendengar apa itu teks eksplanasi? Atau apakah kalian pernah melihat atau membaca teks eksplanasi? Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa alam maupun peristiwa sosial secara ilmiah. Nah, jadi bedanya antara teks eksplanasi dengan teks-teks lainnya adalah teks eksplanasi khusus untuk membahas atau menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa alam atau peristiwa sosial. Jadi, teks yang berhubungan dengan proses terjadinya suatu peristiwa alam ataupun peristiwa sosial sudah pasti masuk ke dalam teks eksplanasi. Jadi mudah ya membedakan teks eksplanasi dengan jenis-jenis teks lainnya. Karena teks eksplanasi, Miss garis bawahi lagi, khusus untuk peristiwa alam dan peristiwa sosial. Nah, contoh-contoh dari teks eksplanasi itu bisa berupa teks penjelasan tentang gunung meletus, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan peristiwa alam lain. Itu sudah masuk ke dalam teks eksplanasi. Lalu ada tawuran, pungutan liar, dan mudik termasuk juga ke dalam teks eksplanasi karena itu adalah peristiwa sosial. Nah, sekarang paham kan? Nah, sekarang kita membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, struktur dari teks eksplanasi itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pernyataan umum, yang kedua adalah bagian deretan penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nanti akan kita bahas satu-satu ya di bagian struktur ini. Ciri yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan fakta. Diingat, berdasarkan fakta, tidak boleh gosip atau opini, pendapat pribadi. Ciri yang ketiga yaitu fakta yang digunakan memuat informasi ilmu pengetahuan. Seperti yang tadi sudah Miss jelaskan bahwa teks eksplanasi khusus untuk peristiwa alam atau peristiwa sosial, berarti ini berdasarkan informasi ilmu pengetahuan. Mudah bukan mengingat ciri-ciri teks eksplanasi? Nah, sekarang apa saja ya struktur teks eksplanasi? Seperti tadi yang sudah Miss Dia jelaskan, mari kita langsung lihat struktur dari teks eksplanasi. Terdiri dari apa saja ya? Nah, struktur teks eksplanasi terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum yang merupakan gambaran awal atau penjelasan awal yang bersifat umum. Jadi ini biasanya ditandai dengan kata adalah, yaitu merupakan ialah. Contohnya, gempa bumi adalah titik. Tsunami adalah titik. Nah, itu masih masuk ke dalam jenis struktur yang disebut pernyataan umum. Kedua adalah deret penjelas yang merupakan inti atau isi penjelasan mengenai hal yang disampaikan. Nah, contohnya, proses terjadinya gempa bumi yaitu sebagai berikut. Dijelaskan satu persatu. Nah, itu masuk ke dalam deret penjelas yang merupakan inti atau isi dari teks tersebut. Struktur yang ketiga adalah kesimpulan, yaitu berisi pandangan atau simpulan penulis. Nah, agar lebih jelas lagi, yuk kita perhatikan contoh teks berikut ini.
kita akan membahas proses terjadinya hujan, seperti yang ada di dalam gambar. Langsung saja yuk kita masuk ke dalam teks eksplanasinya. Nah, di sini ada satu teks yang sudah ditandai dengan masing-masing strukturnya. Coba kalian baca dan simak baik-baik. Lalu kalian lihat bagian-bagian dari strukturnya. Nah, sudah kalian baca dan cermati dengan baik kan? Seperti yang tadi sudah Miss jelaskan, ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu, ialah, termasuk ke dalam struktur yang disebut pernyataan umum. Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Nah, sudah jelas di sana ada kata kunci adalah, berarti dia termasuk ke dalam struktur yang disebut pernyataan umum. Lalu pada paragraf kedua dan ketiga menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Bagaimana sih mula-mula? Lalu bagaimana hujan itu terbentuk? Lalu bagaimana hujan itu bisa turun ke bumi? Nah, paragraf tersebut disebut sebagai deretan penjelas. Dan terakhir, pada paragraf keempat disebut sebagai kesimpulan. Mudah bukan menentukan struktur dari teks eksplanasi? Nah, sekarang kita lihat yuk. Kita tuliskan bagaimana saja sih proses hujan dari teks yang sudah kalian baca. Nah, ada beberapa poin yang perlu kalian tulis kembali tentang proses terjadinya hujan. Silahkan kalian baca dan kalian cermati. Nah, bagian proses terjadinya hujan ini ada pada paragraf kedua dan ketiga dari teks sebelumnya. Dan proses terjadinya hujan ini masuk ke dalam struktur yang tadi disebut dengan deretan penjelas. Mudah bukan menentukan proses terjadinya hujan? Nah, berdasarkan dari materi teks eksplanasi yang sudah kita pelajari tadi, apakah kalian memiliki pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan dan bisa menghubungi Miss Dia. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang tadi sudah dipelajari bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.